Mari kita lihat sejenak pikiran Anda. Pada saat menyeberang jalan, apakah Anda harus berkonsentrasi pada setiap langkah Anda? Pada saat mengunyah permen karet, apakah Anda harus memikirkannya? Pada saat makan pizza, apakah Anda harus memikirkan bagaimana mencernanya? Jika perut bisa melumat ikan teri ini, aku bisa santai dan tidur. Pada saat tidur, apakah Anda harus berkonsentrasi agar tetap bernafas? Anda tidak melakukan semua itu dengan pikiran sadar Anda. Anda melakukannya dengan alam bawah sadar Anda. Kita bisa menganalogikan pikiran kita dengan sebuah gunung es. Ada bagian yang bisa kita lihat, pikiran sadar, dan sebagian besar sisanya tidak tampak, yaitu bawah sadar. Alam bawah sadarlah yang menentukan sebagian besar hasil yang kita peroleh dalam hidup kita. Jika kita mengalami bagian sejarah hidup kita terulang dengan sendirinya, alam bawah sadar inilah yang berperan. Banyak di antara kita mengalami pola yang berulang, pengalaman atau perilaku lama yang sama yang terjadi berulang-ulang. Apakah Anda kenal seseorang yang mempunyai kebiasaan terlambat? Saya pernah bermain tenis dengan seorang teman yang selalu datang terlambat. Kami biasanya bermain di Hilton sebelum berangkat kerja. Biasanya saya mengingatkan, besok kita main tenis jam 7. Ia menanggapi saya akan datang. Kau yakin dengan waktunya? Pasti. Keesokan harinya jam 7 ia telah siap dengan berbagai alasan. Anakku meminjam raket dan menaruhnya di bawah tempat tidurnya. Minggu berikutnya hal yang sama terjadi, selalu dengan alasan. Yang sepatu tenis lah. Begitu juga berikutnya, yang ikan mas lah, yang anak menangis terus-menerus. Begitu seterusnya, mulai dari alasan aki mobil tidak bisa di starter, kunci mobil hilang, sampai celana dalam yang masih terendam dalam mesin cuci. Akhirnya, ya mulai sekarang untuk setiap menit keterlambatan itu harus membayar kompensasi $1. Hari berikutnya ya beralasan pundaknya sakit, dan itu akan terus berulang-ulang. Jadi suatu pola itu akan terus berulang-ulang kalau kita tidak menyikapinya. Bila kita tetap berpikir negatif, pola yang akan terulang adalah pola negatif. Begitu sebaliknya, bila kita memilih untuk hidup positif, berkata positif, berbuat positif, pola yang terulang adalah pola positif. Apakah baik, apakah buruk? Positif itu baik, negatif itu buruk. Pola yang terus diulang-ulang secara negatif akan buruk, dan pola yang terus berulang-ulang secara positif itu akan baik. Itu akan membawa dampak kemajuan, dampak yang bisa membawa kebahagiaan di kedepan hari. Jadi pola mana yang akan kita jadikan untuk menjadi kebiasaan? Tentulah pola yang positif. Kita hanya harus merubah pola kita menjadi pola yang positif, karena pola yang negatif itu memang harus dihapuskan dalam pola kita sehari-hari. Agar apa? Agar tidak terulang hal-hal yang sama, hal-hal negatif yang dapat membawa dampak yang negatif pula untuk kehidupan kita di depan. Kita menjadi tidak bahagia. Positiflah. Be positive.